Artinya tidak akan menerima bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu nyata. Dia tidak akan menerima. Makanya di situ ditempelkan kecerdasan. Nah, akal sehat itu makanya dengan hati, akal sehat. Nah, tapi kalau cuma akal sendiri ya dia tidak akan mampu, artinya akan lebur gitu. Tidak akan menerima. Karena yang dia lihat ini adalah wujud manusia kan. Makanya iblis itu dia tidak mau bersujud kepada Adam karena dia melihat hakikatnya Adam itu adalah manusia. Kan sudah diterangkan dalam Al-Quran itu kan Al-Jin, itu surat Al-Jin. Jenius, siapa yang jenius di dalam diri kita ini? Begitu. Makanya ditempatkan dengan kecerdasan, yaitu akal sehat. Kalau cuma akal ya memang nggak akan menerima tentang narasi tentang wujudnya Allah itu, kenyataan Allah itu. Dan tidak semua juga orang yang berakal itu artinya cerdas. Gitu. Contoh banyak para ilmuwan mengambil ilmu dalam Al-Quran. Ada yang menjadikan sebuah komputer, bom, tapi dia tidak memunculkan kecerdasan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi dirinya di situ. Nah, merakit bom, mengambil dalam Al-Quran, lepas itu untuk artinya membom orang lain. Ilmu dalam Al-Quran tentang senjata, lepas itu dia merakit senjata tapi dia membunuh orang lain. Inilah jenius. Artinya tapi tidak menempatkan dengan kecerdasannya, dengan akal sehatnya. Cuma setakat begitu. Kalau hantu dan setan itu ya sama dengan Bang As tadi saya. Sebenarnya semua itu dalam diri manusia aja. Tapi kalau yang nampak seperti di video, di VT, nampak pocong juga walau alam, karena saya belum, artinya saya memang nggak mau pengen lihat gitu. Tapi saya belum pernah melihatnya gitu. Walau alam itu tentang itu saya nggak tahu. Karena saya dari dulu memang nggak mempercayai adanya hantu, dan hantu itu nggak percaya saya. Karena memang artinya mungkin saya nggak percaya, karena mungkin saya nggak pernah lihat, tahu juga, tapi saya memang nggak percaya karena semua ini adalah dalam diri manusia itu yang Bang As katakan tadi. Mau setan, mau iblis, mau hantu itu sendiri, tapi kalau soal macam kayak pocong ya saya nggak tahu, walau alam itu aja. Kalau tentang jinnya memang saya sudah yakin dari dulu bahwa artinya jin itu ya akal kita ini. Makanya dikatakan saya tambahin ada ayatnya Bang ya, dari hamba Allah ya. Di minal jinnati wan nas, tidak kuciptakan jin manusia menyembahkan. Nah, di surat Al-A'raf itu dia jelaskan secara detail apa itu si jin. Jin itu yang mana? Ada enggak dia? Bisa dilihat dengan mata zahir kah enggak jin itu? Di surat Al-A'raf itu yang seingat saya bunyinya begini ya. Nanti tolong diluruskan kalau saya salah bacaannya ya, enggak apa sela misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna walahum ainun la yubsarun yuha walahum azanun la yasma'una biha ulaika ka'al'an malhum adallu ulaika humul ghafilun. Silakan Bang Yuda. lanjut Bang As. Lanjut Bang As. Diarahkan oleh moderator hamba Allah dulu, Bang Yuda dulu, nggak apa-apa. Tadi ayatnya tadi, lepas itu langsung artinya bagaimana? Ya, jadi sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia ya. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah.
Mereka yang mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau mau koneksikan, mau dihubungkan dengan apa hamba sampaikan, kaitan dengan bahasa burak itu ya, itu bisa jadi masuk pada wilayah satu kesatuan dalam konteks ayat. Tapi izin bang hamba ya, kalau dalam wilayah image atau opini, bahwa justru itu dalam wilayah-wilayah tauhid juga akan merugikan juga di wilayah-wilayah keyakinan. Karena kemahabesarannya Allah, maha besar, dan bahasa burak itu tidak bisa diwakili oleh dengan makhluk atau tidak bisa diwakili untuk dinyatakan dalam wilayah-wilayah bentuk dan gambar, itu justru mencederai sebuah wilayah tauhid kalau saya sih. Tapi sesungguhnya itu nggak apa-apa, dan itu alhamdulillah bentuk-bentuk gambar itu lama kelamaan dan sampai saat ini sudah menghilang gitu. Itu aja Bang hamba yang saya mau sampaikan. Lanjut Bang. Iya, makanya tadi saya sudah jelaskan dari awal tadi kan, Bang As juga sudah jelaskan. Tadi kan akal artinya akal ini tersenyum begitu. Nah, pas Allah ini mengatakan Allahu, dia menggigil. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi di awal tentang Al-Quran itu. Nah, yang kemarin tentang Al-Quran itu adalah dalilnya diri. Nah, gitu. Makanya kalau kita cuma setakat kiraat, artinya kiraat dan kiraat itu artinya itu akal. Tapi di sini di dalam diri kita ada akal, ada ilmu, ada iman dan ilmu. Begitu. Nah, akal ini adalah kiraat, artinya dalam pemahaman hakikat adalah kiraat sekedar kita baca dan membaca dan baca arti, itu kiraat namanya. Yang terlihat ayat, ini amalia. Lalu bagaimana ini potensinya akal. Lalu bagaimana ayat-ayat ini kita menjadikan, artinya kita berpotensikan sebagai ibadah. Berarti iman, berarti harus ada hakikat. Nah, dan bagaimana dia harus menjadi sebuah ilmu. Karena dalam diri kita ini sudah ada akal, iman dan ilmu. Makanya dikatakan akal sehat. Akal itu harus sehat. Jangan cuma akal saja, gitu. Makanya dikatakan di dalam surat yang Pak As juga katakan tadi, dia tersenyum. Memang kalau akal itu cuma sendirian, dia tersenyum, dia tidak mengakui. Artinya 1400 tahun, artinya 400.000 tahun itu dia cuma tersenyum, artinya dia enteng. Karena cuma dia mengandalkan tentang akalnya, kejeniusannya, yang dimaksudkan dengan jin tadi, jenius. Banyak yang mempergunakan akalnya, tapi tidak banyak, artinya banyak juga yang melalaikan Al-Quran, artinya tidak memahami Al-Quran. Cuma karena menggunakan akalnya, makanya kita gunakan akal sehat. Kalau sudah kita gunakan akal sehat, apa yang sehat pada diri kita? Nah gitu, apa yang sehat pada diri kita? Dia yang sehat, dia yang berpikiran positif selalu kepada kita, dia nggak pernah berprasangka buruk kepada kita. Walaupun kita jahat, dia tetap memberikan kita nyawa, memberikan kita nafas, memberikan kita gerak. Nah, makanya akal itu harus berdampingan. Nah, berdampingan dengan apa? Nah, dengan diri kita, artinya dengan diri sejati kita. Nah, makanya dia yang disebut akal sehat. Nah, dalam Al-Quran juga banyak katakan berpikir, artinya menggunakan akal, begitu. Nah, tapi berpikir yang bagaimana, berakal bagaimana? Akal, karena beda memang. Yang berakal dan yang punya akal beda. Ada yang suka mengakali orang lain dengan keburukan. Nah, berarti akal ini tidak sehat, dia buruk. Dan banyak yang menggunakan akalnya juga tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini bahwa sifat Allah itu wujud. Nah, ini dia menggunakan akalnya, makanya harus ada, artinya harus ada kata sambung di situ sehat. Sehat ini dari mana? Nah, dari kolbun kita ini. Karena yang menerima semua ini adalah, makanya yang saya katakan tadi itu, malaikat Jibril itu stop di langit ke-7 karena dia akal, artinya penjabaran di situ. Kalau dia melanjutkan perjalanannya artinya bersama dengan beliau sampai di Mustawa, dia akan lebur.
Karena akal nggak sampai kepada Allah, dia akan hancur lebur karena nggak sampai kepada Allah dia. Makanya saya katakan tadi, kalau kita artinya kita memberikan narasi pemahaman tentang ketuhanan, itu kita matikan akal karena akal kita nggak sampai ke sana. Nah, jadi bagaimana kita buka pintu hati kita ini, pintu kolbu kita ini buka, artinya begitu. Kalau kita menggunakan akal ya nggak sampai, karena kita sudah cuma akal toh di situ, pikiran kita itu. Memang pikiran dan akal itu beda. Tapi sesungguhnya akal itu adalah lapisan-lapisan, artinya nafsnya Allah dalam kolbun itu ada lub, ada fuad, ada sir, ada hayat di situ. Pokoknya itu lapisan-lapisan kolbu kita. Akal ini berdiri dengan sendirinya, makanya di situ dia bilang akal itu ditempatkan artinya untuk tinggal sendiri di alam semesta ini dengan selama 400.000 tahun. Makanya dia berdiri dengan sendiri. Tapi bagaimana kita harus mengkaitkan akal ini, karena dia kan lapisan dari kolbu, lapisan dari hati kita ini. Makanya kita sambungkan dengan akal sehat, biar dia berbuat dengan artinya perbuatan yang sehat. Makanya tadi saya katakan dengan contoh seperti orang mengambil ilmu dalam Al-Quran, itu kan menggunakan kejeniusannya, menggunakan akalnya untuk merakit sebuah pedang atau merakit sebuah senjata dari Al-Quran, mengambil ilmu dalam Al-Quran. Nah, ini karena dia cuma menggunakan kejeniusannya, artinya akalnya. Lepas itu nanti senjatanya ini dijadikan sebagai senjata bagi orang lain, artinya membunuh orang lain. Nah, tapi kalau kita menggandengkan akal ini dengan akal sehat kita, tentunya senjata itu tidak akan membunuh orang lain. Nah, makanya akal itu hancur kalau dia berhadapan dengan Allah, dia tidak mampu meraihnya. Memang dia nur. Dia nur. Nur itu kan artinya makhluk. Dia itu lapisan. Pertama kolbu dulu, ada kolbu, dalam kolbu ini ada lapisan-lapisannya. Nur itu makhluk. Makanya dia jatuh kodratnya kepada Nur Muhammad. Nah, inilah ciptaan artinya inilah yang diciptakan. Inilah yang diadakan. Nanti dalam nur itu ada nurul, ada nurul. Dalam nurul itu ada nuril. Nur, nurul, nuril. Ini beda-beda ini. Nur itu bukan cahaya. Nur itu kehidupan. Seperti kita melihat manusia lagi gerak, itu nur. Kita melihat hewan lagi gerak, itu nur. Kita lihat lagi pohon lagi tumbuh, itu nur. Semua itu kodrat Nur Muhammad. Itu makhluk. Jatuhnya dia pada zat yang saya katakan tadi, zat kuna, zat yang diadakan, bukan dari Allah ya, zat yang diadakan. Dan di situ ada yang dikatakan ruhu, ya ini adalah zat kunal yang jatuh kepada manusia. Ruhu inilah yang jatuh kepada manusia yang dikatakan zat kunal, yang ditiupkan saat kejadiannya telah sempurna. Makanya banyak yang mengatakan nur itu adalah kodim. Bukan. Nur itu dia sebatas makhluk. Nur Muhammad sebatas makhluk. Bukan berarti Nur Muhammad itu ya artinya ruh kita ini, bukan. Nur Muhammad itu kehidupan dalam diri kita. Hidup, diri kita ini hidup. Ruh kita itu lain. Ruh kita itu yang ditiupkan, itu yang dikatakan ruhu. Sedangkan kodratnya Nur Muhammad ini adalah ruhi, ruh yang diadakan. Makanya ruhi dengan ruhu itu beda. Gitu. Kalau dalam pemahaman saya, dalam pemahaman artinya ya dalam pengetahuan saya gitu. Makanya akal ini bagaimana kita menjadikan sebagai akal sehat. Jangan kita mengatakan lagi harus menggunakan akal sehat, lepas itu orang tersinggung, berarti kita ini sakit dong, berarti kita ini lagi tidak beres dong. Bukan begitu, artinya bukan berarti begitu. Ini kan kita curi, ini kan akal yang bekerja, ini akal kita bekerja, tapi bagaimana akal ini bisa menjadikan perbuatan yang sehat bagi kita. Berarti jangan mencuri.
Makanya kalau kita pahami Al-Quran itu harus berpikir, artinya harus berakal sehat. Nah, macam kita menemukan ayat dengan kata-kata berpikirlah kamu. Nah, berarti di situ juga kita harus berpikir. Pikiran ini berarti bukan dari saya, dari makhluk yang seperti Bang As katakan tadi, dari pikiran-pikiran kita ini yang bergejolak, artinya yang membuat kita bernafsu. Jadi kita harus bersandingkan dengan akal sehat kita, memahami. Makanya dalam diri kita ini ada akal, ada iman, dan ada ilmu. Ilmu itu sesuatu apa yang di dalam Al-Quran itu sudah kita tujukan kepada diri kita. Kalau iman itu apa sesuatu yang di dalam Al-Quran itu perlu kita kaji, ini hakikat. Kalau akal saja berarti kita cuma artinya cuma membaca ayat. Ini akal. Karena yang membuat kita memanggil orang itu, memanggil seseorang itu akal yang bergerak, akal. Artinya akal kita yang berkehendak. Tapi bagaimana kita bisa menyandingkan akal kita ini dengan akal sehat? Makanya tadi dia tertawa, akal itu ditempatkan di alam semesta ini selama 400.000 tahun, atau di tempat yang banyak saljunya tadi. Pas Allah mengatakan Allahu, langsung dia menggigil karena dia langsung lebur di situ. Sesungguhnya saya ini Allah. Allahu itu pengakuan, Allah itu adalah keakuan Allah, bahwa sesungguhnya cuma Allah. Makanya iblis itu nggak mau sembah kepada Adam karena dia melihat dengan akalnya saja, nggak sampai dengan akal sehatnya. Padahal di dalam Adam itu ada maujudnya, ada kodratnya, ada makomnya, ada tempatnya, ada wadahnya di dalam Adam itu. Makanya dikatakan Adam Allah dalil Muhammad. Perjalanannya Allah dalam diri manusia berbeda-beda wujud Allah kepada manusia. Tapi bukan berarti manusia itu Allah. Allah itu tidak bertempat, tapi Allah itu adalah tempat. Makanya kita ini di dalam batinnya Allah, di dalam rahasianya Allah. Kita juga ini berarti rahasianya Allah. Allah rahasiaku dan aku adalah rahasianya Allah. Tiada yang bisa mengetahuinya selain dirinya sendiri. Kata hati kita kan kita sendiri yang tahu. Kata kolbu kita sendiri yang tahu. Tidak ada yang mampu memahami selain kita sendiri. Makanya dikatakan kami dalam Al-Quran itu, kata Allah, kata kami. Makanya makanya diadakan dalam Al-Quran itu surat Al-Jin itu. Yang jenis itu siapa? Makanya kenapa masuk dalam api neraka? Karena dia cuma menggunakan akal, sebatas akal, tapi tidak menemukan dengan akal sehatnya, tidak melakukan dengan akal sehatnya. Coba seumpama saya melihat manusia, saya melihat dengan mata zahir saya, ini kan akal. Karena dia berjalan, karena dia berbicara, karena dia melihat, karena dia berdiri. Nah, saya bisa mengatakan dia manusia karena akal. Nah, bagaimana saya bisa menyandingkan akal saya ini dengan akal sehat? Oh, berarti di dalam diri manusia itu ada kodrat, ada wadah, ada artinya ada pancaran, ada ada tetesan nurnya Allah di dalamnya itu. Berarti kita harus jangan saling menyakiti. Berarti kita jangan saling menghujat. Makanya di situ dikatakan dalam Al-Quran, di mana kau pun berada, di situ wajah Allah. Karena semua di dalam diri manusia ini ada titik-titiknya dia, ada tempatnya dia. Kalau kita cuma menggunakan akal, makanya Bang As tadi sudah benar, memang apa yang diungkapkan Bang As itu memang sudah benar semua. Makanya dikatakan dia di dalam akal itu, di dalam lapisan loop itu dikatakan dia loop. Loop ini akal sebagai penjabaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang lain ingin bernarasi atau ingin mau ditanyakan apa. Tapi minta maaf sebelumnya itu saya cuma mau tanya ini Bang. Ya saya mau tanya ini, boleh ya? Boleh Bang, boleh. Tadi kan Allah itu ditempati. Mana bisa Allah itu ditempati, karena Allah itu bukan gudang. Ya, ini bukan saya ajak debat. Cuma sekedar narasi saja kok. Sementara Allah itu bagaimana rasanya dia menempati kita dan kita menempati dia.
Nah, di sini kalau menurut pemahaman saya, Allah itu tidak bisa ditempati. Itu menurut saya, Bang. Tapi kalau itu menurut Abang, ya enggak apa-apa. Karena dia itu maha gaib. Ya, memang iya, Gaib memang dari benar. segala-galanya. Iya, memang benar. Makanya tadi saya katakan, Allah itu bukan tempat. Ya. Allah itu bukan tempat. Tapi tadi kan Abang mengatakan Allah itu bisa ditempati. Jadi tidak Maksudnya bisa di mana tadi yang ditempati. maksudnya di mana yang saya katakan tadi? Ada, saya dengar, tanya yang lain-lain itu. Ya, di mana wajah artinya di mana kau pun berada, di situ wajah Allah. Disitulah tempat-tempat titik-titik nurnya Allah. Apakah saya mengatakan Allah di situ? Enggak, tadi kan Allah itu bisa ditempati. Itu saya dengar. Udah Bang Makanya saya Rizmi, tertarik di sini. kalau Tadi mau yang penarasi aja Bang Nggak apa-apa itu. Rizmi. Nggak apa-apa, Nggak Bang usah Rizmi. saya Nggak apa-apa. menyayat barang Allah Bang itu bukan Rizmi. tempat. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Tapi Allah adalah tempat. Maksudnya kita ini adalah di batin Allah, begitu. Bukan Allah itu tempat. Allah itu tidak bertempat. Tapi Allah itu tempat. Kita ini ditempatkan di mana kalau bukan di batin Allah? Artinya memang saya paham Allah itu tak bertempat. Dia bukan di luar, bukan di dalam. Makanya kita pahami dalam diri kita ini apa yang tidak di luar, apa yang tidak di dalam. Dia meliputi seluruh penjuru alam semesta pada dalam diri kita ini. Dia naik menegur kita, dia turun melihat zatnya, dia naik melihat sifatnya, turun melihat zatnya. Makanya saya katakan Allah itu bukan tempat. Allah tidak bertempat, tapi kita ini tempatnya Allah. Tapi kalau kita ambil lagi secara hukum amalia, artinya memang Allah tidak bertempat karena kita meyakini di situ pikiran kita di situ goib. Makanya itu yang kesalahan kita di situ, kita meyakini Allah itu goib, itu. Makanya tidak sambungnya di situ kita. Jangan kita lagi pemahaman ini kita menjalur ke Tuhan yang goib itu. Apakah Tuhan yang goib itu artinya kamu bisa seumpama kamu meyakini Tuhan itu goib, lepas itu yang asma-asma Allah itu, zat-zat Allah itu kamu tahu dari mana? Kalau kamu memang meyakini Allah itu seperti angin, seperti kosong gitu. Makanya saya sudah dari awal mengatakan ini dasar bagaimana kita mengenal kodrat-kodrat Allah dalam diri kita untuk menaikkan makom-makom pemahaman kita. Mengenal Allah itu bukan berarti kita mengenal goibnya, begitu yang saya maksud. Makanya kadang kita di sini salah paham. Seakan-akan kita ingin mau melihat yang goibnya, tidak. Bukankah Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini zohir. Zohir jatuh kepada nurnya. Yang tadi zat sudah bersifat, lepas itu bersifat kepada zohir. Makanya wal zohiru abi artinya wal zohiru batinu abi. Sesungguhnya yang zohir itu datang dari yang kosong tadi, yang batin tadi, yang nyawa tadi. Bukankah Allah sudah mengatakan sesungguhnya aku ini yang awal dan yang akhir. Jadi yang awal ini di alam semesta ini siapa? Yang akhir juga siapa? Yang zohir itu siapa? Yang nyawa itu siapa? Yang hidup itu siapa? Dia sudah menampakkan dirinya bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita meyakini secara goibnya, memang Allah goib, tapi bukan begitu model keimanan kita artinya untuk mengenal Allah itu. Lalu bagaimana Nabi terdahulu kita itu mengenal Allah itu, sifatnya, nurnya, zatnya, dari mana? Kalau dia melihat Allah itu secara kosong, secara kayak angin, makanya Allah mengatakan, saya ini selalu dalam prasangka hambaku. Ada yang mengatakan aku angin, ada yang mengatakan aku zat, ada yang mengatakan aku sifat. Padahal sesungguhnya aku ini, itulah sudah diberikan gambaran, makanya kita pahami sesungguhnya siapa yang kosong itu. Kalau mau mengenal yang kosong itu ya lihat dirimu itu, lihat wujudmu itu. Tapi bukan berarti kita harus mengaku diri kita Allah, bukan. Tapi bagaimana kita harus mengenal kodrat-kodrat Allah ini untuk meningkatkan makom-makom kita kepada Allah. Ini derajat, ini pemahaman. Jadi jangan salah paham. Tidak bertempat, memang Allah tidak bertempat. Saya sudah katakan, Allah itu bukan tempat, tapi kita tempatnya Allah. Ada manusia, ada Allah enggak? Enggak ada. Ada Allah, ada manusia? Enggak ada. Ada Allah, ada manusia, ada Allah.
Makanya saya katakan tadi kun fayakun. Ada Allah, ada Allah, ada manusia. Ada manusia, ada bayangan. Langsung ada, bukan tercipta lagi, langsung ada kejadian. Bukan berarti Allah mau menciptakan satu-satu itu tidak. Itu masih kita dalam pemahaman amalia. Tapi bagaimana pemahaman amalia ini kita naikkan lagi potensinya menjadi suatu pemahaman sebagai ibadah untuk mengenalkan kita kepada Allah, untuk meninggikan derajat kita, meninggikan kemuliaan kita kepada Allah. Jangan kita cuma sebatas di situ. Jadi yang terciptanya tadi menjadi kejadian. Jadi naik lagi makom kita ke atas. Inilah derajat. Jadi kalau kita mau mengatakan Allah itu tidak bertempat, itu berarti jalur kita sudah membahas Allah itu kosong, yang gaib itu. Kita berbicara Allah. Kalau yang berbicara yang Allah yang gaib itu, walaupun siapa nabi pun nggak akan mampu membahas tentang itu. Terus nama Allah itu dari mana? Berpikir kita secara logika, artinya berpikir secara akal sehat. Makanya Al-Quran itu diturunkan tidak bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Tidak ditutup-tutupi. Gali ilmunya di dalam itu. Apabila ilmu dalam Al-Quran itu artinya dimuatkan di alam semesta ini nggak akan muat. Makanya kita ini saya katakan tadi, di mana kau berada di situ wajah Allah. Kita ini percikan. Kita ini di dalam diri kita ini tempat-tempat percikannya nurnya Allah. Bukan saya mengatakan Allah itu. Makanya saya bilang tadi kalau kita sudah membahas Allah berarti matikan pikiran kita, akal kita. Semua pemahaman kita tujukan kepada diri kita. Ya, alhamdulillah. Om Yuda.